Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Selamat datang di channel Amelia Salim. Sebelum memulai ceritanya, yuk like, komen, dan subscribe channel ini biar Mimin makin semangat buat cerita untuk kalian. Langsung saja, ceritaku, ceritamu, cerita kita. Pagi hari sebelum semua orang memulai aktivitasnya, aku sudah berada di dapur untuk menyiapkan makanan. Mereka pasti suka, ucapku. Sambil kedua tanganku terus bergerak memegang pisau dan berbagai bahan makanan. Pak, antar aku ke suatu tempat ya. Perintahku pada salah satu supir di rumah. Baik non. Tak ada yang berani bertanya apalagi melarang. Satu kata dariku akan langsung dilaksanakan. Enak banget jadi orang kaya, batinku. Menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya aku sampai di depan sebuah rumah sederhana. Rumah yang menyimpan berjuta kenangan indah bersama suami dan anakku. Tempat yang penuh akan cinta. Bukan rumah besar yang bahkan tak ada kebahagiaan sedikit pun di dalamnya. Dari kejauhan, aku melihat seorang pria keluar diikuti oleh seorang gadis remaja yang mengenakan pakaian sekolah. Pas banget, untung udah nyiapin sarapan. Aku bergegas mengambil bekal di dalam mobil dan berlari menghampiri mereka. Mas Dias, Alicia, tunggu. Aku berteriak, membuat mereka berdua menoleh ke arahku. Aku sudah buatkan bekal kesukaan kalian. Kedua tanganku menyodorkan dua bekal ke arah mereka. Dias hanya mengerutkan keningnya, sedangkan Alicia justru tegang melihat kehadiranku. Aku baru ingat kalau kini aku berada di tubuh orang lain. Sambil menepuk kening aku berkata, astaga, bodohnya aku. Pasti kalian tidak mengenali Alia? Alicia memotong omonganku. Tak disangka, Alicia kenal dengan anak ini. Aku tersenyum. Kamu kenal, ngapain kamu kesini? Mau ngejek aku lagi, hah? Kamu gak puas udah ngebully aku di sekolah. Sekarang kamu mau jelek-jelekin aku di depan ayahku. Iya. Lagi-lagi Alicia memotong pembicaraanku dengan suara lantang. Bukan itu. Aku jadi bingung mau berkata apa. Aku sendiri tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Alicia, tenanglah. Dias memeluk dan mengusap kepalanya lalu melihatku. Saya tidak kenal siapa kamu dan bagaimana hubungan kalian. Tapi tolong, kamu kembali saja. Dias menatapku datar. Walau aku tahu, dalam tatapan matanya ada rasa sedih, marah, bingung, semua jadi satu. Tapi, aku mohon. Aku ingin sekali menjelaskan semuanya. Tapi melihat anakku menangis dan suamiku yang sedang menenangkannya, membuat aku tak tahu harus berkata apa. Dengan langkah lesu, aku meninggalkan mereka berdua, membawa kembali bekal yang tadi sudah disiapkan dengan sungguh-sungguh. Ada apa dengan anak ini dan anakku? Kenapa Alicia sangat membencinya? Apa ada yang tidak keketahui selama ini? Non, bekalnya gimana? Tanya supirku saat kami kembali. Makan aja, aku jawab tanpa menoleh. Baru saja membuka pintu, Santi langsung menyambutku. Non, ada pesan dari ibu, katanya ditunggu di taman belakang. Kulangkahkan kaki menuju taman belakang, di mana banyak koleksi bunga anggrek dan beberapa pohon yang membuat teduh. Dilengkapi dengan kolam renang luas. Kulihat, Florin sedang duduk santai sambil minum teh di samping kolam renang. Mami cari aku. Iya, duduklah. Aku duduk tepat di hadapannya. Dari mana saja kamu? Lanjutnya. Hanya mencari udara segar. Aku mencengkeram kuat kedua telapak tanganku. Tak mungkin aku menjawab dengan jujur. Senin besok kamu sudah bisa kembali ke sekolah. Ingat, jangan buat masalah lagi. Memangnya apa masalah yang sudah aku berbuat? Florin menarik nafas panjang. Banyak.
sampai tak terhitung jumlahnya. Sekarang, kamu boleh kembali. Aku berdiri dengan berjuta pertanyaan yang belum terjawab. Boleh aku bertanya lagi? Silahkan, jawab Florin. Apakah di rumah ini tidak ada kehangatan sama sekali? Seketika suasana hening. Aku memang tidak bisa ikut campur urusan kalian. Tapi, apapun itu, pikirkan bagaimana nasib anak ini. Aku meninggalkan Florin dalam kesunyiannya. Apaan sih? Belum juga selesai kesalahpahamanku. Sekarang sok-sokan mau nyelesain masalah orang lain. Ucapku lirih. Di atas ranjang nan lembut, aku baru tersadar akan sesuatu. Kalau aku ada di sini, gimana dengan jiwa Alia yang asli? Suara pintu kamar diketuk. Permisi non, saya mau menaruh seragam sekolah Nona. Santi menggantung seragam sekolahku di dalam lemari. Ternyata mereka memang bersekolah di tempat yang sama. Tangan kananku menyentuh bagian badge yang bertuliskan SMA Citra, di mana di sana juga merupakan sekolah tempat Alicia menempuh pendidikan. Senin pagi, aku sudah siap dengan seragam SMA. Ya ampun, aku jadi anak SMA lagi. Di depan cermin besar, aku terus berputar. Akhirnya, aku kembali merasakan tubuh langsing, tak bergelambir, apalagi lipatan 3. Non, sudah ditunggu di ruang makan oleh Tuan dan Nyonya. Suara Santi dari luar kamar. Tumben banget. Si Bagas mau ngasih bule Jerman kali ya? Tanganku menyambar tas dan bergegas turun. Selamat pagi. Aku menyapa Bagas dan Florin. Pagi juga sayang. Jawab Florin yang sikapnya kembali lembut. Baru kali ini Bagas tersenyum. Walau sangat sebentar hingga mataku terbelalak. Kok aku merinding? Ada apa nih? Di atas meja sudah tersedia sandwich, jus buah, susu, dan makanan lain. San, tolong siapkan lagi untuk dibawa ya. Aku menunjuk beberapa makanan yang ada di meja. Florin mengerutkan kening. Untuk dimakan bersama teman, jawabku. Ternyata benar kamu sudah berubah ya. Dari sekian purnama, inilah kalimat terpanjang yang ku dengar dari pria bernama Bagas. Lalu, aku balik bertanya. Itu bagus. Bagas melanjutkan sarapannya. Papi berangkat dulu. Setelah melirik jam tangannya, lelaki dingin itu bersiap untuk berangkat menuju kantor. Yes, batinku. Jujur, aku tidak nyaman berada di dekatnya. Ayo berangkat bersama. Tadi duga, Bagas mengajakku juga. Apa? Tidak, terima kasih. Bekalku belum selesai dibuat. Aku harus menolak bagaimanapun caranya. Bekalnya sudah siap, Non. Sialnya. Di saat seperti ini Santi tidak bisa diajak kerjasama. Kalau begitu, ayo. Selama perjalanan, suasananya sangat absurd. Padahal jarak dari rumah ke sekolah hanya butuh waktu 1 jam. Tapi rasanya aku sudah menua di dalamnya. Terima kasih, ucapku pada Bagas yang sudah meluangkan waktunya untuk mengantar anak tunggalnya pergi ke sekolah. Mobil pun melaju. Tuh kan, kalau udah kulkas tetap aja kulkas. Mana bisa jadi dispenser. Alia, lo udah sehat? Sapa salah satu siswi yang berkerumun di depan gerbang sekolah. Udah kok. Asyik. Guys, ketua kita sudah balik. Kalimatnya diikuti dengan kedatangan beberapa siswi ke arahku. Yuk, dia merangkul salah satu lenganku. Oh iya ya, aku gak tahu nama anak-anak ini lagi. Gumamku dalam hati. Bodoh ah, lihat nanti aja. Dari ujung mata, aku melihat Alicia berjalan sendiri. Sebentar deh, aku melepaskan tangan siswi itu dan menghampiri Alicia. Selamat pagi, sapaku.
Bukannya dijawab, justru aku dapat respon aneh dari semua orang. Nih, buat kamu. Aku menyodorkan bekal. Gak usah, kasih. Alicia bersikap acuh lalu meninggalkanku. Al, lo kenapa sih? Biasanya juga lo langsung ngerjain si cupu. Atau di dalam sini ada jebakannya? Siswi itu berusaha memeriksa bekal yang tadi ingin kuberikan. Apaan sih? Gak sopan periksa-periksa barang orang lain tanpa izin. Lagian siapa yang kalian panggil cupu, ha? Sekali lagi bilang Alicia cupu, kalian akan menyesal. Aku meninggalkan mereka. Namun, baru beberapa langkah, aku baru teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, kelasku di mana ya? Kini hampir seluruh siswa di kelas memperhatikan sambil sekilas terdengar bisik-bisik dari mereka. Benar saja, ternyata aku satu kelas dengan Alicia. Dalam hati, betapa bahagianya bisa bertemu kembali dengan anak semata wayangku. Aku sendiri duduk di barisan paling belakang, sedangkan Alicia duduk di barisan tengah. Tak terduga, para siswi yang tadi bertemu di gerbang juga sekelas dengan kami, bahkan satu kelompok dengan Alia. Vira, Farla, dan Citra. Yang tadi merangkulku bernama Vira. Kami berempat duduk berdekatan. Jam istirahat, diam-diam aku mengikuti Alicia pergi. Ternyata ia pergi ke arah taman kecil di sekolah. Dari balik tembok, kulihat ia bertemu dengan seorang siswa. Entah apa yang sedang mereka bicarakan, karena jarak kami lumayan jauh. Wajahnya sih tampan, tapi apa-apaan, gak sembarangan mendekati anak gadis orang. Dari gesturnya, sepertinya Alicia hendak pergi namun ditahan oleh pemuda itu. Hei, jangan maksa kalau dia gak mau. Kini posisiku berada di antara mereka berdua. Kok lo bisa ada di sini? Alicia balik bertanya. Oh, aku gak sengaja lewat. Terus lihat dia maksa-maksa kamu. Aku kan pendela keadilan. Alicia tak menanggapiku dan lebih memilih pergi meninggalkan kami berdua. El, tunggu, ucap pemuda itu. Apa-apaan nih? Sebagai pria gentle, gak baik bersikap begitu sama perempuan. Tak lama kemudian, pemuda itu meninggalkanku dengan ekspresi bingung. Diikuti dengan kedatangan Vira, Farla, dan Citra. Al, lo kenapa sih? Dari tadi kami perhatiin sikap lo aneh, tahu nggak? Ucap Farla. Iya, lo jadi perhatian sama si cupu. Citra menimpali. Apa kalian bilang? Kedua mataku melotot tajam. Maksud gue, Alicia, bukannya lu benci banget sama dia gara-gara deket sama Vino? Lanjut Citra. Maksudnya? Lu juga kan suka sama Vino, tapi Vino malah dekatnya sama Alicia. Hah?